Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang Ibu banggakan, pagi ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar senantiasa kita dalam lindungan Allah, diberi kemudahan, kelancaran, dan ilmunya bisa barokah. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini adalah perkembangan teknologi transportasi. Baiklah, kalian tentunya tidak asing lagi dengan kata-kata transportasi. Tahukah kalian apa itu transportasi? Bagaimana transportasi itu? Macamnya apa saja? Nanti kita ikuti, kalian ikuti pada penjelasan Bu Am berikut ini. Anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Pengertian transportasi. Apakah transportasi itu? Ya, bagus. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Anak-anak, perlu diketahui bahwa transportasi itu ada 5 unsur utama yang harus kita perhatikan. Di antaranya, 1. Manusia, karena manusia yang memerlukan transportasi. Yang kedua adalah barang, di mana barang yang dibutuhkan oleh manusia harus diangkut atau melalui transportasi. Yang ketiga adalah kendaraan. Kendaraan merupakan sarana untuk transportasi sehingga barang tersebut bisa sampai pada tujuan. Kemudian selanjutnya adalah jalan. Jalan merupakan prasarana untuk transportasi. Dan yang kelima, organisasi, pengelola kegiatan transportasi, sehingga kelima unsur ini tidak bisa lepas satu sama lain. Anak-anak yang Ibu banggakan, perlu diketahui bahwa transportasi mempunyai fungsi atau manfaat. Apa itu fungsinya? 1. Sebagai alat untuk memudahkan kegiatan manusia sehari-hari. Yang kedua, sebagai alat untuk melancarkan proses perpindahan manusia atau barang keperluan manusia. Yang ketiga, sebagai media yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di daerah tertentu. Yang keempat, sebagai media yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional melalui bisnis jasa transportasi. Anak-anak, manfaat transportasi bagi kita semua. Yang pertama adalah manfaat bagi ekonomi. Setiap transaksi ekonomi yang terjadi melibatkan bisnis jasa angkutan.
Kita tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya transportasi itu untuk mencukupi kebutuhan kita. Yang kedua, tanpa adanya jasa transportasi, maka kegiatan ekonomi akan lambat, bahkan bisa jadi lumpuh. Yang kedua, manfaat bagi sosial. Manfaat bagi sosial, manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Dengan adanya transportasi, maka akan memudahkan dalam berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga adalah manfaat untuk kewilayahan. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari banyak pulau, sehingga dibutuhkan alat transportasi yang bisa menjangkau setiap daerah di negara kita. Selanjutnya, yang keempat adalah manfaat secara politis. Yang pertama, dengan adanya transportasi, maka bisa mempersatukan setiap wilayah di Indonesia. Yang kedua, bisa meningkatkan keamanan negara. Yang ketiga, memudahkan dalam perluasan pelayanan masyarakat. Yang keempat, memudahkan dalam mengakses tempat-tempat tertentu, terutama wilayah yang terpencil. Anak-anak, jenis-jenis transportasi yang ada di negara kita. Kalian tahu bahwa negara Indonesia wilayah lautnya lebih luas dari daratnya, dan transportasi bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi air atau laut. Transportasi darat contohnya mobil, sepeda motor, sepeda, becak, bis, kereta api, dan lain sebagainya. Transportasi udara. Transportasi udara ini waktunya akan lebih cepat sampai pada tujuan dibanding dengan transportasi darat. Contoh transportasi udara adalah pesawat terbang, helikopter, yang ketiga adalah transportasi air. Transportasi air mulai zaman dulu sampai sekarang sudah banyak perkembangannya. Ini diantaranya adalah perahu layar, kemudian kapal feri, lanjut dengan kapal, sehingga untuk melewati laut bisa sampai satu dengan yang lain menggunakan transportasi yang ada di air. Anak-anak, semua kegiatan kita tentu ada keuntungan dan kerugiannya. Transportasi pun demikian. Apa sih keuntungan dan kerugian transportasi? Oke, keuntungan adanya transportasi adalah kita akan lebih cepat sampai ke tujuan atau bisa mempercepat perjalanan kita dibanding kalau kita jalan dengan kaki. Kemudian yang kedua adalah lebih bisa mengatur waktu. Suatu contoh, kita akan bepergian
kemudian naik kereta, maka kita harus disiplin, harus bisa mengatur waktu, tepat waktu kapan di stasiun, sehingga tidak sampai telat untuk berangkat dengan kereta api. Kemudian kerugian adanya transportasi. Yang pertama, dengan banyaknya kendaraan yang lewat, dengan banyaknya kendaraan yang ada di jalan, maka akan menambah polusi udara. Yang kedua, dengan adanya banyaknya kendaraan yang lewat, maka akan menambah kemacetan. Anak-anak, transportasi bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu transportasi tradisional dan transportasi modern. Contoh transportasi tradisional diantaranya andong atau delman, ini yang ada di darat. Kemudian yang ada di air, perahu getek atau perahu dayung. Nah, dokar atau delman itu untuk mengangkut orang. Adapun pedati seperti contoh yang di bawah ini untuk mengangkut barang, sama-sama dikendalikan oleh hewan. Yang kedua adalah transportasi modern. Contoh transportasi modern yang di darat adalah kereta api. Pada zaman dulu kita menggunakan uap, bahan bakar dari batu bara. Dengan berkembangnya waktu, maka kita sekarang berubah menggunakan kereta api listrik. Yang kedua, kita ketahui bersama, kita lebih mudah menggunakan ojek online. Kemudian bis trans untuk kendaraan umum. Anak-anak yang ibu banggakan, transportasi ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya pribadi. Apa itu transportasi umum? Transportasi umum adalah alat transportasi yang dipakai bersama-sama atau digunakan oleh orang banyak. Sedangkan transportasi pribadi adalah alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri atau keluarga. Selain transportasi umum dan transportasi pribadi, ada juga alat transportasi khusus. Namanya saja sudah khusus, berarti hanya digunakan hal-hal tertentu saja. Suatu contoh, mobil tangki. Ini tidak mungkin digunakan untuk mengangkut penumpang, karena mobil tangki adalah digunakan untuk mengantar barang yang berupa barang cair. Suatu contoh, bensin, air, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ambulan. Ambulan ini hanya digunakan untuk mengantar orang sakit, atau ada ambulan jenazah yang khusus digunakan untuk mengangkut jenazah. Selain itu, ada mobil kebakaran atau dinamakan PMK. Bila mana terjadi suatu kebakaran, maka yang mengangkut air dari tempat yang satu kemudian
ke tempat tujuan kebakaran menggunakan mobil PMK. Selanjutnya adalah truk. Truk ini digunakan untuk mengangkut barang-barang yang sifatnya lebih banyak. Suatu contoh, hasil panen yang dari desa kemudian dikirim ke kota. Contoh, panen semangka dikirimkan ke Jakarta menggunakan truk sehingga sampai tujuan nanti semangka tersebut masih bisa digunakan oleh orang-orang yang ada di kota Jakarta. Demikian anak-anak yang Bu Am sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan ilmunya barokah. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya agar kalian bisa memahami materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, kalian kerjakan tugas di buku tema 7. Sekali lagi tema 7 halaman 179. Kalian nanti akan menulis cerita dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 5. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah, sehat selalu, jaga protokol kesehatan. Semoga COVID segera berlalu. Selamat menjalankan tugas dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.